Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. Mas, nggak usah itu, sunnah aja, nggak usah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Terima kasih kepada pengampu, pengasuh, dan juga stakeholder pondok pesantren, apa namanya? Islamic Center, apa namanya? Namanya Ponorogo gitu aja. Assalam. Oh, iya. Ya baru kali ini namanya saya cari tadi nggak nemu, Islamic Center. Dan ini yang kedua Ustaz ya, dua. Insyaallah sudah berkembang pesat dan banyak tambahan-tambahan bangunan. Ini menunjukkan ada tambahan kesemangatan. Ada tambahan program, ada tambahan kegiatan, dan yang tidak kalah pentingnya adalah ada tambahan pengembangan menuju ke arah lebih besar. Ini apa ini, Pak? Bismillah. Oh. Ojai, taib. Nah, tema yang diangkat adalah tema kaitannya dengan krisis. Kaitannya kegiatan apapun yang berkaitan dengan kegiatan dunia itu adalah ibadah. Makanya pagi hari awal. Bu, buat bagian skenario yang ini, kita mulai dari mana? Bagus pertanyaannya. Kita mulai dari eksposi tertinggi. Sini, saya tunjukin. Dua setelah keyakinan. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan ma'u'tiya abdun khairan ba'dal yaqin minal afiyah. Tidaklah ada seorang hamba diberikan oleh Allah sesuatu yang lebih baik setelah keyakinan ketimbang apa? Sehat wal afiyah. Makanya para rasul, para nabi itu orang yang paling gigih berusaha. Lihat aja antum, Nabi Adam
dengan minimnya sarana prasarana memulai dengan pertanian. Nabi Ibrahim alaihissalam mengembangkan peternakan sampai akhirnya sukses. Makanya sapinya itu melimpah. Bahkan tidak ada satu lembah di sekitar daerahnya Nabi Ibrahim melainkan ada sapi-sapinya Nabi Ibrahim. Makanya nyambut tamu aja disembelihin apa? Pedet. Nah, antum kadang telurnya nggak keluar. Antum bolak-balik nyambut ustadz air kencing ustadznya. Dengan gitu, kayak silaturahmi hari raya itu loh Pak, pindah 5 kali air terus yang keluar teh, terus yang keluar kelimanya pasti apa? Pipis. Pedet. Hal ataka hadisu dhaifi Ibrahim al-mukramin اتخذوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون. Setelah itu فرغ إلى أهله فجاء بعجل سمين. Setelah ada seorang datang menjadi tamu, langsung memerintahkan istrinya untuk menyiapkan pedet. Berarti Masya Allah, teknologi penyembelihan sapi begitu hebat. Ya, coba datang tamu, perintah istri, keluar pedetnya. Wah, itu nyembelihin sapi aja sehari nggak kena-kena. Itu karena nggak punya teknik. Ini perempuan loh ya, Masya Allah. Baja bi'ijlin samin, disuguhkan. Itu Nabi Dawud membuat baju perang, padahal raja kurang apa. Nabi Sulaiman itu loh Pak, pasukan jinnya itu bisa disuruh ambil mutiara, berlian dan juga termasuk emas, tapi dia masih usaha menganyam apa? Daun kurma dijual. Itu kurang apa itu. Makanya males itu musuh agama, minta-minta itu tercela, dan pengangguran itu apa? Temannya setan. Itu. Paham? Kok nggak jawab loh? Paham nggak? Oleh karena itu Rasulullah menegaskan, ma min nabiyyin bu'is illa wa qad ra'al ghanam. Tidaklah ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah menyembelih kambing. Masya Allah. Pernah mengembala kambing, bukan? Itu enggak gembala. Makanya sekecil-kecilnya antum jangan sampai tidak punya profesi rawat kambing. Anak aja di kota punya kambing 100 kok. Lah lumayan kan gitu. Itu 100 antum. Sawah lebar, kampung, rumput banyak itu. Karena ini profesi paling berkah. Dalilnya, ma min nabiyyin bu'is illa wa qad ra'al ghanam. Gak ada satu nabi pun yang diutus melainkan pernah mengembala kambing. Wa ana ar'aha 'alal qara'id. Aku ngembala dengan upah beberapa dinar dirham. Rasulullah. Tuh. Oke, sepakat? Antum masing-masing 5 kambing 5, Masya Allah, kurban gak kesulitan. Itu. Loh, Pak, itu barang kan dibiarkan aja berkembang loh. Termasuk bebek, sapi, ayam itu dibiarin. Nyari makan sendiri, hidup sendiri. Termasuk bebek, sapi, ayam itu dibiarin. Nyari makan sendiri,
hidup sendiri, giliran gemuk ente sembelih, kan kurang ajar ente. kata ayam enak aja loh, gue yang susah lo yang nikmat. Tapi gitu, karena Allah sudah mengikrarkan buat kita ya, bahwa segala sesuatu walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a, buat kita semua itu. Makanya hadirin sekalian, tradisi mencari kekayaan dan hidup kecukupan itu merupakan hal yang sangat lumrah di kalangan sahabat. Makanya saya tantang antum, kalau nggak percaya potong kuku saya. Paham? Sebutin 10 sahabat yang dijamin masuk surga itu yang miskin siapa? Cek, sebutin namanya. Ayo, nggak bisa toh, nggak berani, nggak ada memang. Abu Bakar, masya Allah. Umar, bahkan Umar itu ketika ketemu orang-orang yang perlinti, tampilannya keren, ditanya apa profesimu, nggak ada, jatuh harga dirinya di depan Umar. Oh ya, pernah ada orang yang ngumpul-ngumpul di masjid, ya nah, muda-muda, gemuk-gemuk itu, ngapain kalian di sini? Ya nyantai aja Umar. Terus yang ngasih makan kalian siapa? Ya ada aja Umar. Oh gitu, pulang Umar bin Khattab. Dikirain diambilin makanan, dikasih ambilin cambuk, cambuk satu-satu. I'malu fa innas samaa'a la tumtiru dhahaba. Kerja kalian, langit ini nggak bakal menghujani kalian emas. Itu, ini prinsip Pak. Makanya kerja keras itu ibadah, kerja tuntas itu berkah, kerja cerdas itu profesional. Berkah ibadah profesional itu. Apalagi antum lihat Abdurrahman bin Auf, unta pengangkut gandum tok Pak, 2000, Masya Allah. Unta yang digunakan untuk ngangkut gandum tok ke pasar itu 2000. Nah kalau sekarang dibikin truk berapa itu? Itu loh. Antum nggak mau usaha, mikir kawin lagi, ya Allah loh, uret. Makanya itu kagak tahu diri. Itu gaji 7 juta, mau kawin lagi kagak tahu diri, itu namanya. Gaji 70 juta nggak kawin, itu namanya dirinya nggak tahu. Gitu. Selesai kan? Gitu. Paham nggak lo? Gue omongan nih. Ya. Oke. Jadi apalagi alam Indonesia yang masya Allah potensial, nggak ada yang nggak membuahkan uang itu Pak. Nah, antum sekarang gali tanah antum yang panjangnya 2 meter kali 2 meter, dilepasi mujair, loh jadi duit kok. Mujair, mending kan mujair daripada antum lihat di rumah mujair apa. Mendingan lihat mujair di empang, ya, dipancing manis kayak dedek diem. Nah, yang ono di rumah, gitu. Mujair, jadi duit. Subhanallah, ayam dilepas jadi itu duit. Apa tanaman yang dilempar nggak hidup di Indonesia itu? Buah apa yang sekarang nggak laku? Hah? Nggak ada. Cuman 1 buah yang nggak laku, buah si malakama. Itu. Makanya yang semangat hidup. Ya, paham nggak nih? Duh. Sekarang Pak, dulu nenek moyang mbah-mbah kita telaten dulu, sawah ditanamin padi, pinggirannya itu yang ada tela, ada kacang kapri itu, terus nggak paham nggak ya, kacang bundar-bundar dulu. Terus kemudian ada lembayung, ada sayur, ada apa lagi, lombok. Yang beli itu rata-rata dulu itu cuma apa minyak sama garam. Yang lainnya apa yang butuh antum?
Semuanya ada di tanah antum, sekitar antum, bawang merah, bang itu. Cuman itu males. Yo. Ya. Jadi usahakan di kanan kiri rumah antum itu minimal ada kandang kambing minimal 5, ada lubang untuk mujair minimal 2 kali meter, 2 kali meter. Udah, kandang ayam tuh mantep tuh, telur keluar, daging disembelih, kurang apa antum? Terus minimal ada beberapa tempat antum tanami tanaman yang subhanallah, tinggal kita itu merempah menghasilkan sendiri apa? Mangga sama pisang. Itu pisang itu masya Allah, nggak kemana-mana, nggak ngasih inti siraman apapun, berbuah pisang. Antum pernah mupuk pisang? Nggak pernah. Itu apalagi ngerawat, enggak. Itu mangga nggak pernah dirawat. Itu inilah yang membuat kita itu mandiri. Jangan sekarang susah dikit yang disalahin pemerintah, dikit-dikit pemerintah. Lo ngapain? Ujungnya yang kita hadapi semua ini adalah kita. Antum jangan sampai kalah sama iblis. Iblis mengatakan apa? Ketika saat nanti ceramah haji wada, ceramah terakhir perpisahan, yang surga udah mapan nggak ada lagi, yang neraka sudah mapan nggak ada yang keluar lagi. Surat Ibrahim. Di antara ceramahnya iblis, fala talumuni walumu anfusakum. Duh, iblis sejahat itu aja nggak mau disalahin loh, Pak. Ya, dan memang kalau sudah urusan apapun, fala talumuni. Kenapa iblis melakukan itu? Karena ma antum bimusrikhi, kalian nggak bisa nolong saya kok. Ma ana bimusrikhikum, ana juga nggak bisa nolong kalian. Dan simpel kan kata iblis di situ. Ini aku nggak punya kuasa. Laisa alai. Ini gimana Pak? Astagfirullah, udah mulai capek. Tidak ada kuasa bagi, Masya Allah. Saya coba dibuka Pak, surat Ibrahim ayat 18. Aduh, ini AC-nya juga belum dingin-dingin lagi. Udah ketemu? Ayo dibaca. Mana yang baca? Santrinya mana yang hafal Quran? Yang kencang dibaca. Udah ketemu belum? Astagfirullah. Antum nyari mucarobat apa Quran tuh Mas? Ada. Ya. Aduh. Masih. Kok mana ini? Milik saya juga malah udah ketemu? Sebentar Mas. Udah enggak semat sekulin ini. Ayat pasnya ayat berapa? Oke. Dua-dua ya? Ya, oke. Coba dibaca. Enggak bisa juga bacanya. Oh, udah gue aja deh Mas. Gini aja Mas. Anak aja deh Mas. Enggak mau nyusahin ente. Oke. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Setan iblis mengatakan ketika sudah divonis diputus yang surga udah tuntas. Salahnya lo ikut kan gitu. Gitu. Artinya di sini hadirin sekalian jangan sedikit-sedikit mencari kesalahan yang yang fulan, yang pemerintah, antum. Kenapa lahan-lahan kosong di sekitar rumah antum tidak bisa jadi duit? Loh, Masya Allah. Kenapa sekarang ini tanah yang begitu luas tidak bersahabat dengan antum? Padahal Pak, coba anak hitung-hitungan kasar ya. Saya
melihara kambing 100, modalnya beli 1.600.000, ketika kurban laku 4 juta. Ya coba hitung tuh, hitung coba. Ada kalkulator nggak? Ngapain lo melototin gue pak? Disuruh ngitung kok malah melototin lo. Berapa? Ya, untungnya berapa? Mau? 240. Tidur itu, tidur pak, tidur, wallah tidur. Rumput kanan kiri itu 240. Coba untuk mahar udah kena tuh. Nah itu belum lagi ayam telur. Saya punya hampir ayam itu 500, telur terus itu 500, dul 500 sehari itu telur. Dan itu nggak pakai di demo, telur sendiri dia. Yang penting makannya cocok. Kolam anak lepasin 10.000 ikan, itu kambing, kolam, ayam, udah masya Allah. Itu bisa ngerawat pondok, masya Allah, tahfidz. Itu antum juga gitu, nggak usah gede-gede. Sapi atau kambing deh, kalau sapi kambing 5, ayam 10, bebek itu. Tapi ya jangan ganggu orang ya, bebek dilepas karena ada undang-undangnya antum. Kalau bebek antum ganggu rumah orang, umpamanya kotorannya, antum bisa dipidana. Kalau dia lapor ke polisi, pak bebek ini berak sembarangan tempat gitu kan, gitu. Udah, makanya kalau antum punya bebek nakal, antum kasih pempres ya biar kalau kemana-mana tidak kena pidana gitu ya. Gitu. Antum masya Allah gitu. Apalagi antum punya masya Allah di belakang rumah itu ada sawah gitu. Ini solusi. Antum sekarang nungguin bantuan ini bantuan itu nggak datang-datang. Antum sekarang ini nyalahin kelurahan juga lepas tangan. Apa kuncinya? Fala talumuni walumu anfusakum. Coba sekarang bagaimana kita itu berdiri di atas kaki sendiri, berdaya. Buktinya loh Pak, nenek moyang kita dulu hidup tanpa pemerintahan, bahkan ketika itu dijajah bisa hidup loh, ya, bisa makan. Hutan kita menghasilkan setiap hari makanan, tanah kita menghasilkan minuman. Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Oh kan gitu. Keberkahan itu hanya diberikan kepada orang-orang beriman. Dan antum insya Allah orangnya soleh, rajin ngaji, sholatnya tekun, imannya kuat. Lu kurang apa antum sekarang ini? Menghadirkan barakatin minas sama'i wal ard. Makanya sekarang kita mencoba, ketika kita mendapati masalah krisis, cari jalan keluar itu ke langit, jangan ke bumi. Nah itu loh Pak. Jangan cuman versi bumi. Versi bumi apa? Ya tadi, nyalain kelurahan, nyalai kecamatan, nyalai pemerintah. Versi bumi, ngutang sana ngutang sini. Kalau enggak gitu rente, kalau enggak gitu sekarang apa? Nipu. Kalau enggak apa? Nyolong. Dengarnya watak suka nyolong, suka bohong itu mendominasi kita. Itu. Dan itu saya ketika ke luar negeri, ke Hong Kong, ketinggalan laptop Pak, masih utuh, masih utuh. Di Jepang dompet masih utuh. Coba di sini. Ketinggalan barang yang masih utuh itu cuma satu toh Pak, ketinggalan mushaf. Nah itu masih utuh. Wah, saya ketinggalan mushaf di halte, tengok lagi, wah, alhamdulillah masih utuh mushaf. Ke dompet, assalam ghanimah langsung langsung dianggap ghanimah. Kalau nggak gitu dipek
itu fe itu kan rampasan perang, yang tidak pakai perang di fe tipe, berarti bahasa Jawa itu bahasa Arab, tipe. Iya bener, bahasa Jawa itu banyak yang mengandung bahasa Arab. Contoh bal-bala yubalbilu bal-balatan, bal-balan itu bahasa Arab, itu kan gitu. Itu kalang kabut, itu bahasa Arab, kal angkabut, itu kan gitu. Cuman sudah masuk bahasa lisan jadi kalang kabut, itu kan aslinya kal angkabut, itu kan gitu, karena ruwet kan gitu. Kalang kabut kayak rumahnya, iya laba-laba, bahasa Arab itu. Apalagi mulus, bahasa Arab itu, amlasa yumlisu mulusan, mulus bahasa Arab. Menghadap, bahasa Arab dari hadafa yahdifu, hadap, menghadap, kan gitu. Rela itu dari ridho, bahasa Arab. Rela itu dari ridho, karena orang Jawa itu gak bisa mengucap dot jadi L, makanya ridho jadi rela, Ramadan jadi Romelan, Murtodo Ali Murtado jadi Ali Murtolo. Nah, itu. Jadi alhamdulillah itu. Oke, jadi nah kembali lagi, udah Isya belum? Belum. Kembali lagi kita sekarang mencoba untuk cari jalan langit. Jalan di mana Allah telah memberikan satu, menyiapkan jalan-jalan itu sebagai jalan yang paling mulus. Di antara jalan langit itu untuk menebis krisis antara lain adalah satu, berdoa. Nah itu, lihat aja Pak. Allah berfirman, ya ibadi, kullukum ja'i'un. Masya Allah. Setiap kalian itu lapar. Illa man at'amtuhu, kecuali yang saya kasih makan. Fastat'imuni, mintalah, carilah. Dan istat'ama itu ala wazin istaf'ana, yang artinya tolabu syai', bukan berarti langsung kita minta sama Allah turun piring dari langit. Istat'ama artinya tolabul ma'isyah, dengan apa yang diridhoi Allah, apa yang telah diatur oleh Allah. Jangan ngawur, jangan wal kedwal, halal haram diuntal, sing penting di perut gak nyengkal. Itu kan gitu. Kadang-kadang haram halalnya cuma dites, mencret enggak? Wah enggak mencret, wah halal, aman. Mencret, wah kualat aku mas. Enggak bisa, itu ada kaidahnya. Makanya Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a. Kaidahnya apa? Ilmu. Baru setelah antum memiliki ilmu yang bermanfaat, warizqan thayyiban antum dapat. Nah, outcome-nya wa amalan mutaqabbala. Itu. Oke. Sekarang yang kedua. Oke, soal masalah doa ini, ada doa paling eksotik untuk menurunkan rizki dari langit, mengeluarkan keberkahan dari langit dan bumi. Di antaranya, Allahumma rabbas samawati sab'i wa rabbal ardi wa rabbal arshil karim, Rabbana wa rabb kulli syai'in faniqal habbi wan nawa wa munzilat tawrati wal injili wal furqan. Allahumma inni a'udhu bika min syarri kulli syai'in anta akhidun binasiyati. Allahumma antal awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhiru falaysa ba'daka syai' wa antal zahiru falaysa fawqaka syai' wa antal batinu falaysa dunaka syai'. Baru kita minta setelah tawasul dengan nama sifat Allah yang panjang, Allahumma qdi anna dain wa aghnina minal faqri. Ya Allah, bayarlah utang-utang saya, cukupkan dari kemiskinan. Masya Allah. Udah hafal? Ya maklum kalau gitu utangnya melentet, nggak ngaruh-karuan. Pak, doa itu antum hafal. Doa pakai baca buku itu nggak khusyuk. Tapi memang kelemahan orang Indonesia itu kalau
ditawarin doa, zikir, minta yang pendek-pendek. Tapi rezeki minta melimpah. Yang dihafal muter-muter Rabbana atina sama bismika Allahumma ahya wa amut. Sampai saking senengnya dibaca menjelang kajian juga. Mas, zaman mau kajian kau baca bismika Allahumma mau turu apa zaman ini? Nah itu aneh. Itu. Ini antum hafal. Coba Allahumma qdi 'anna din. Ya Allah bayarlah utang-utang saya. Wa aghnina minal faqri, bukan hanya bayar utang. Yang kedua, Allahumma aghnina bihalalika an haramika wa bi fadlika amman siwak. Itu untuk memberi kecukupan yang tiada taranya. Allahumma aghni, ya. Udah kan? Allahumma aghnina bi fadlika an haramika wa bi fadlika amman. Allahumma aghnina bi halalika an haramika wa bi fadlika amman siwak. Yang terakhir, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri. Ya Allah, jadikanlah melimpahnya rizkiku atasku, rizkimu atasku pada saat usiaku senja dan putusnya umurku. Jadi tua itu biar gak nyusahin anak cucu, biar tua itu kecukupan. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya 'inda kibari sinni wa inqita'i umri. Oke ya. Yang kedua, mau adzan. Ustaz, mau adzan ini kira-kira. Silakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik. Alhamdulillah. Sampai jam berapa Ustaz tadi? 8 ya. Ini udah jam 7 kurang ini jam berapa? Jam 7 kurang 10 ya. Insyaallah nanti kita kasih kesempatan tanya jawab ya. Baik. Selanjutnya pintu atau jalan keluar langit yang kedua adalah memperbanyak membaca istighfar. Kadang di antara kita meremehkan
bahwa hal ini merupakan jalan paling terbaik untuk memberikan kelapangan kita, solusi kita. Makanya pernah ada orang yang datang kepada Al-Hasanul Basri, "Wahai Imam, kami mengalami kekeringan dan paceklik." Maka beliau mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." "Wahai Imam, hidup saya kesulitan, ekonomi saya terlunta-lunta." Dia mengatakan, "Perbanyaklah istighfar." "Wahai Imam, yang satunya lagi, saya sudah lama menikah tetapi tidak punya anak." Maka beliau mengatakan juga, "Perbanyaklah istighfar." Lalu ada seorang yang tanya, "Wahai Imam, ini orang tanya macam-macam, jawabannya cuma satu." Ya, ibaratnya gampang banget. Kata beliau, "Saya tidak mengatakan dari isi perut saya, tetapi saya mengatakan dari firman Allah, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara." Allah berikan sumber rezeki semua dari seluruh alam ini. Sumbernya cuma 4. Pak, saya tanya, sumber rezeki itu dari apa? 4. Yang pertama hujan, yang keduanya harta melimpah, anak termasuk yang melanjutkan regenerasinya, kemudian sawah ladang subur dan sungai mengalir. Mau apa lagi antum? Kalau alam kita di sekitar kita menghadirkan 4 ini, Pak, udah selesai. Dan itu kuncinya, kata Allah, faqultu astaghfiru rabbakum. Masya Allah. Mau sekarang sungai-sungai ya tidak kekeringan, perbanyaklah membaca istighfar. Agar sawah ladang juga subur, perbanyaklah istighfar. Agar sekarang harta anak kita itu juga barokah mereka melimpah, maka perbanyaklah istighfar. Ya. Dan istighfar itu sangat mudah. Makanya sering saya katakan kesalahan kepada Allah itu dibangun di atas kemudahan dan kemurahan, dan kesalahan sesama manusia itu dibangun di atas kepelitan dan kesulitan. Saya tanya sama antum, boleh enggak kita membaca istighfar sambil naik kendaraan, nyetir motor? Boleh enggak? Boleh. Coba ente minta maaf sama saya sambil naik motor. Maafin ya mas. Kemplang lo, muka lo rupa, minta maaf seenaknya, jaga kepunya sopan. Baca istighfar sambil tidur-tiduran boleh enggak? Coba ente minta maaf sambil tidur-tiduran. Gaya banget loh. Nah itu Masya Allah. Dan itu Allah tidak tidur, tidak ngantuk, 24 jam membuka pintu maafnya. Gitu. Makanya solusi langit yang ketiganya adalah apa? Taubat. Ya. Dan taubat ini Masya Allah bagian daripada kelanjutan secara praktek istighfar. Makanya kalau istighfar itu hanya berkutat pada lisan yang diberangi dengan kesadaran hati untuk meninggalkan maksiat, maka tindakan adalah mengeksekusi maksiat tersebut untuk ditinggalkan. Makanya praktekannya kan gini Pak, ittaqillaha haitsu ma kunta. Jadi itu awalnya itu takwa, takut. Maka saya Allah maksim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyati. Kita tinggalkan maksiat, modalnya apa? Khasyah, takwa. Makanya aslul ilmi khasyatullah. Itu. Wa adbi'is sayyi'atina, perbaikan. Wa adbi'is sayyi'atil hasanat tamhuha. Berarti di sini apa?
ada taubat, ada action dari istighfar itu yang sudah kita sadari secara hati dan pikiran bahwa ini salah. Makanya modal landasan taubat itu ada dua: menyadari kesalahannya itu salah, yang kedua apa? Nyesel, tekad. Jadi penyesalan yang disertai dengan tekad, tekad yang disertai dengan penyesalan. Makanya Pak, kenapa ahli bid'ah itu sulit untuk bertaubat? Sampai ada pernyataan Allah tidak menerima taubat ahli bid'ah karena sulit mereka bertaubat. Karena landasan utama taubat tadi dua: menyadari kesalahannya itu salah. Ada mereka penyadaran? Enggak ada. Makanya kenapa Sufyan Ats-Tsauri mengatakan bid'ah itu lebih dicintai oleh iblis ketimbang maksiat. Antum sekarang praktekkan, tegur orang adu nyambung ayam sama orang judi, Pak ini nggak bagus Pak, langsung dia Pak, langsung dia sadar, oh iya nggak bagus. Kalau terjadi perlawanan, bukan perlawanan terhadap prakteknya, bahwa nggak nyambung ayam itu memang nggak bagus, judi nggak bagus, tapi coba antum lagi gerombolan melakukan bid'ah, antum tegur, Pak jangan selamatan, oh ember itu terbang, oh apa sampai ini wahabu ini wes kan gitu, nggak akan bakal terima itu. Makanya dibutuhkan kekuatan apa? Untuk menyadarkan supaya meninggalkan gitu. Nah, masalah taubat kepada Allah ini wajib. Makanya kalau salah itu jangan dirawat, salah itu jangan dipelihara. Nah, namun di antara kita kadang-kadang setelah bertaubat kok rasanya masih belum ada keyakinan taubat itu diterima. Oleh karena itu tanda-tanda taubat itu diterima ada 3. Kalau sudah antum merasakan itu, maka taubat anda insya Allah makbul. Yang pertama, memiliki perasaan lapang dada, tenang hati dan qanaah menerima kenyataan dunia. Karena ini dasar. Contoh Pak, apalagi orang yang sekarang ini taubat dari riba, Masya Allah, awalnya melimpah, ternyata setiap harinya hanya dapat dari apa? Peternakan kambing. Ya Allah, berapa tadi? Ya. Terus kemudian ada perikanan lele, ya paling juga dijual susah, nyaman. Di saat dia itu riba, susah saatnya. Dibutuhkan lapang dada qanaah, ya Allah, apapun ini adalah konsekuensi. Itu tanda taubat. Ya nggak usah jauh-jauh, pelacur yang taubat biasanya uang mengalir, tiba-tiba ngandelin jadi suami, suaminya juga gepeng. Ya ada duit. Nah, itu ujian. Mau nggak? Lapang dada enggak? Dan juga orang yang Masya Allah, pernah saya dulu ketemu orang yang ketika mahasiswa saya ngontrak rumah, suatu ketika istrinya ngeluh bapaknya kena stroke. Kenapa Bu? Ya biasa Pak, tiap hari uang 3 juta 4 juta itu dilaci, sekarang cuman mengandalkan 1 bulannya 4 juta. Itu kaget karena terbiasa dengan apa? Suap. Makanya repot jadi orang Indonesia itu, udah tua aja masih belum mandiri, buktinya butuh disuapin aja. Nah, kalau Jepang itu udah nggak ada, anak lulus SD itu udah nggak ada suap-suapan, udah mandiri. Di sini Masya Allah udah tua aja masih minta disuapin. Makanya suap-suapan aja di kantor, suap-suapan di proyek, suap-suapan. Ya Allah, ente nggak mandiri banget itu. Makanya sampai muncul kesan orang Indonesia itu kalau nggak bohong, nyolong, nipu,
sama apa? Melihara tuyul nggak bisa kaya, kan gitu, repot. Nyolong, bohong, nipu, memelihara tuyul sama babi ngepet, itu kan repot Pak. Dan antum lihat di New Zealand, orang kaya karena pertanian, orang kaya karena kebun apel. Di Amerika juga begitu, kaya karena apa? Sawah ladangnya gandum. Di sini enggak. Itu. Yang kedua, tanda orang itu taubatnya diterima adalah dimudahkan untuk melaksanakan ketaatan dan kebaikan. Jadi tanda yang kedua, orang setelah taubat itu ada enggak yang pertama perasaan lapang dada, qanaah terhadap dunia. Yang kedua, dimudahkan untuk ketaatan dan kebaikan. Enteng sholat jamaah, gampang untuk infak, dan rajin untuk ngaji, dan enteng untuk melakukan ibadah. Ada enggak? Dan yang ketiga, ini yang lebih faktual, cinta kepada kebenaran, benci kepada kebatilan. Jadi orang kalau sekarang perasaannya kepada keburukan masih condong, kebatilan masih seneng, kebenaran kebaikan masih ya setengah-setengah, masih diragukan. Nasallahu al-afiyah. Makanya dari sinilah kita seriusin taubat tersebut sampai menghadirkan perasaan tiga, sampai bisa menghadirkan keadaan tiga tersebut di dalam kehidupan kita. Dituntun Pak, dengan cara apa? Istighfar, dengan cara sholat, dengan cara ibadah. Makanya kenapa tata cara di antara sekian tata cara taubat, kita wudhu dengan baik, kemudian sholat 2 rakaat, lalu kita baca istighfar. Kenapa? Karena itu menuntun. Karena orang yang sekarang gelimang dengan maksiat itu sudah sangat jauh kehilangan arah, sudah sangat jauh dari berbagai macam aturan-aturan Allah. Makanya perlu dituntun, diarahkan pelan-pelan. Makanya dari mulai ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyatil hasanati tamhuha wa khaliqin nas bil khuluqin hasan. Nah, yang keempat, bersyukur kepada Allah. Antum sekarang Mbak, ketika bersyukur, kenikmatan yang antum selama ini tidak sadari, kenikmatan yang antum kecilkan, remehkan, itu hadir. Coba antum nanti pulang mensyukuri kehadiran istri. Alhamdulillah ya Allah, anak punya istri, sama anak perhatian, sama saya memasak, ya hidup Masya Allah sukarela, tanpa ada jeda dan juga tidak ada istilah ngeluh. Coba kalau istri antum cuti seminggu gitu kemana? Cuti gitu. Antum bisa kelimpungan. Ya Allah, ngerawat anak nggak pernah cuti, nyusuin nggak pernah jeda, nyayangin antum juga begitu sepenuh hati. Umur 25 deg-degan, 30 apalagi itu. Ternyata setelah punya suami diremehkan. Dan perlu diperhatikan ya Pak, perempuan itu fase umurnya, umur 20 itu memang romantis. Umur 25 harmonis. Umur 30 realistis. 35 sing penting laris. Nah, gitu. Itu udah nggak bisa diingkari. Paham nggak Zaman? Kayaknya nggak nyambung ini. Belum pada balik ya. Itu. Makanya sekarang bersyukur punya suami, alhamdulillah soleh, sholat jamaahnya rajin, ngajinya rajin, ibadahnya tekun, cuman masih belum punya duit banyak. Ya sabar. Itu. Karena tipikal istri itu ada yang pinter nyari duit untuk suami, sama nyari duitnya suami.
Waduh, dikorek, diolah sampai Masya Allah kering keruntang. Ya kan gitu kan, bahasa perempuan itu kalau ada duit girang, kalau nggak ada duit garing, kalau melarat garang. Nah, itu kan gitu. Antum bisa dimakan antum. Gitu. Makanya bersyukur itu penting. Makanya kata Fudail bin Iyad, bersyukurlah dalam setiap keadaan, karena berapa banyak nikmat yang hilang dikembalikan Allah karena bersyukur, sebagai bentuk janji Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Syukur keadaan. At-ta'imus syakir, orang yang makan bersyukur, bimanzilati shaim as-sabir. Doa kan gitu, syukur. Syukur itu begini loh Pak, antum ketika makan hanya sambal tahu tempe, jangan ngelamun sate. Itu nyuwesel sampean mangane, itu enggak enak belas, itu kan gitu. Lagi mana yang di hadapan antum itu cuman sambal tahu sama tempe, ngamunnya Masya Allah sate, udah gitu sate kelatak nang Jogja sana sampean kan gitu. Apa adanya, jangan menuntut yang seharusnya gitu loh. Makanya sering saya definisikan qanaah itu adalah terima apa adanya, yang penting halal meskipun 100 miliar. Bener nggak? Bener nggak itu? Daripada 100 juta haram, mana yang antum pilih? 100 juta haram sama 100 miliar halal. Nah, waras sampean, sehat walafiat. Itu fakta. Siapa bilang qanaah itu penting miskin melarat? Enggak. Yang penting terima apa adanya, yang penting halal. Halalnya 500 juta kita terima, 500 miliar kita terima, yang penting halal. Daripada haram 5 juta gitu loh. Teori dibolak-balik ini kan bingung antum. Oke. Yang kelima, beriman dan bertakwa. Masya Allah ya, faedah iman takwa tadi, barakatim minas sama'i wal ard, janji Allah untuk membuka keberkahan dari langit. Aduh, Masya Allah kan. Kata barokat di sini adalah jamak, menunjukkan tidak sedikit. Barakatin minas sama, berbagai keberkahan dari langit, menunjukkan melimpah ruah. Modalnya apa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraj, beriman dan bertakwa yarzuqhu. Nah, mewujudkan iman dan takwa dalam setiap keadaan, di dalam menyikapi saat naik turun, fluktuatif, krisis, inilah yang kita harus wujudkan. Yang keenam, bertawakal kepada Allah. Nah, tawakal, bahkan hadirin sekalian, tawakal ini adalah puncak daripada keimanan, karena rangkaiannya itu kan yang pertama iman, kemudian naik yakin, nah yang ketiganya tawakal. Makanya tawakal ini adalah puncak daripada keimanan, sehingga Pak, orang yang dijamin masuk surga tanpa hisab, tanpa adab siapa? Alladzina la yastarqun wala yatatayyarun wala yaktawun wa ala rabbihim apa? Yatawakkalun. Tawakal. Dan hakikat tawakal itu mengerahkan kaki tangan untuk usaha, menyerahkan hati kepada Allah. Kalau sekarang menyerahkan hati dan tangan kepada Allah, itu namanya bukan tawakal tapi tawakul, pura-pura tawakal malas, akhirnya tawari nasi habis sebakul. Nah, itu kayaknya wah pikir di masjid alim nggak mau ini curbani gede, Masya Allah, tapi males ngadang ngadong. Makanya para ulama menegaskan, siapa yang sekarang ini berdiam di masjid dengan alasan beribadah, lalu ada datang pemberian diambil, maka termasuk meminta-minta. Itu
Makanya tolong dicamkan, meminta-minta itu bukan mengemis ngatong. Siapapun dalam keadaan kecukupan atau bisa ngasih rezeki tapi masih menerima pemberian, itu meminta-minta. Itu mukmin itu anti. Makanya antum sekurang apapun jangan sampai minta, selemah apapun jangan sampai ngatong. Innamal faqihu wal faqir wa innama ra'ul fakir tajamma'at atrafuha, kata sang penyair. Fakih dengan fakir itu Pak, perbedaannya cuma di R. Coba fakih itu haknya antum buka menjadi apa? R, ro. Ketika nutup menjadi fakih, ketika buka menjadi fakir, ngatong. Haknya itu dibuka, ngatong, jadi fakir. Tapi kalau nutup jadi fakih. Itu bedanya fakir sama fakih. Makanya dari situ ulama, ustadz itu harus siap miskin, harus siap punya duit. Jangan cuman siapnya kaya, repot, tapi tetap usaha gitu. Nggak apa-apa kaya, itu kan kebetulan. Ya miskin diterima, tapi tetap usaha gitu. Apa aja ditekuni gitu. Perusahaan dijalankan itu biar apa, mandiri, tidak jual fatwa, tidak jual ceramah gitu. Kenapa? Karena itu nanti penyakit. Nah, simpelnya tawakal, Rasulullah memberikan satu gambaran. Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkuli, andai kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, la razaqakum kama yarzuqut thair, kalian akan diberikan rezeki oleh Allah seperti burung. Lihat Pak, pagi-pagi antum pernah lihat burung itu stres? Waduh, iki engko belanjane bojoku nganggo apa? Dia tenang. Masya Allah, padahal Masya Allah ayam itu loh Pak, udah ditinggal lakinya, kan kurang ajar tuh ayam laki. Dia cuma main bikin telur tuh ayam, pergi dia. Coba si babonan dengan tawakalnya, dengan semangatnya besarin anak 15, hidup loh Pak. Wah, lagi nyari makanan itu anak kecil-kecil di bawah semua itu. Ya Allah, antum coba ngajar bawa anak 15. Aduh, itu sekolahnya bubar itu. 15 anak tuh. Wah, supaya enggak diganggu orang, langsung mbok nyerang. Tuh kanan kiri ngelihat, jangan sampai diinjek apa? Kelides sama mobil, motor, selamat loh Pak. Jarang sekali ada anaknya ayam yang dilindes mobil sama motor. Berarti apa? Mbok yang hebat. Itu bagaimana dia itu mencari tempat-tempat yang nggak bahaya. Begitu cekernya, patoknya, Masya Allah, pulang kenyang tuh anak. Sampai gede itu loh Pak, dagingnya antum ambil. Apa nggak enak sampai? Ya Allah, kayak begitu. Antum, anak di pondok saya itu Pak, itu pondok saya kan saya tanamin puli. Itu 3 pohon itu kan ada 5, 3 pohon dihinggapin ini apa, burung ribuan kali, ratusan, pokoknya banyak sekali yang perit. Ada 1 pohon, 2 pohon perit, 1 pohon ini burung yang itu yang suka di masjid-masjid, bukan burung gereja ya itu kan gitu. Nah, saya itu mikir Pak, amprit ini banyak sekali. Ini makanannya apa? Kutir, apem, enggak, apalagi bakso, enggak. Ini makanannya padi. Coba anak cari-cari padi di sekitar ini daerah itu puluhan kilo. Bayangkan pagi-pagi, pokoknya kalau sudah azan langsung terbang mereka. Azan anak-anak santri langsung pergi. Dan subhan disiplin azan, kalau sudah azan semua langsung diem.
Waktu kalau sebelum adzan beberapa menit itu banyak sekali. Kalau Allah langsung semua. Tidak ada satupun yang nongol. Itu sholat semua dia. Itu anteng, berjamaah dia, bertasbih dia, anteng. Coba bayangkan, mereka nggak punya ini lumbung padi, nggak punya rekening, nggak punya simpenan, Pak. Nanggung sekian anak istri dan tempat rizkinya itu, Pak, coba bayangin, sawah-sawah itu baru ada di Bogor. Itu Bogor berapa? Harus menempuh puluhan kilo, cuman modal ngepakkan sayap. Andaikan kalian bertawakal kepada Allah seperti burung-burung tersebut tawakal, Allah akan memberikan rezeki pada kalian. Pergi perutnya kosong, pulang kenyang, dia ngandelin itu aja. Dia nggak stres dengan ribuan pohon yang ditebang. Wah, cari pohon-pohon lain yang ada ulatnya. Di satu pohon ini dapat 2, satu pohon ini dapat 3. Tetap istiqomah, tetap tawakal, dia tetap tangguh dan apa Pak? Tegar. Itu dan sehat burung itu, buktinya nggak ada rumah sakitnya. Wah, antum di Puskesmas ada, klinik ada juga masih sakit-sakitan. Kenapa? Karena makanannya disiplin. Kalau emprit makanan beras ya beras, nggak mungkin ngelirik, wah ini enak nih ada armarem apalagi apa pecel medion gitu, nggak ada. Itu makanya kucing itu, Pak, baru sakit-sakitan setelah sama manusia, kayak susu itu. mules itu kan. Ini ada cerita, Masya Allah. Jadi ada orang ramal kotorannya sapi, ternyata tembus dulu zaman apa namanya, togel. Jadi diramal itu sapi, kotoran sapi kan ada pendul-pendulnya, diramal, tembus. Akhirnya apa? Sapinya dimanjakan, dikasih makan macam-macam, termasuk dikasih minum enak-enak. Habis setelah itu 2-3 hari mencret sapinya, nggak bisa diramal. Aduh, wah Mas sekarang rugi. Kenapa? Sapiku mencret. Itu. Jadi dulu itu, Pak, zaman togel itu banyak orang gendeng, Pak. Coba nongkrong di pinggir jalan ngeramalin nomor mobil, nggak nemu apa aja termasuk kotoran sapi diramal sampai nggak nemu lagi, datang ke kuburan minta wangsit. Itu lucu-lucu, dan itu manusia yang udah nauzubillah. Makanya kalau sudah judi apalagi ini judol itu kan hancur. Memang mental judi itu Masya Allah, Pak. Sholat taraweh aja dijudikan kok. Itu ayo masjid yang 2 ini mana yang lebih selesai duluan, tebak-tebakan nih. Dibantu apa tebakan ya? Apa ini? Berapa? 50 ribuan. 10 orang. Antum nebak masjid mana? Itu. Masya Allah. Akhirnya apa? Sholat taraweh aja dipakai judi. Mental. Nauzubillah. Akhirnya ustadznya diajak kong kali kong, Pak Ustadz yang cepat Pak Ustadz. Nanti dapat parcel lagi. Makanya Masya Allah, Pak, kita itu kadang-kadang kalau sholat tarawih itu, makanya saya sudah bertahun-tahun gak pernah sholat di masjid, gak pernah. Ya, pertama kita target menghafalkan, kedua gak pernah nemu masjid yang enak gitu. Kita jadi makmum repot, cewepetnya Masya Allah. Jadi imam dibatu-batuin. Baca Al-Qari aja, Pak. Apalagi lam yakunil. Aduh. Itu makanya capek, Pak. Pernah saya itu ikut sholat tarawih sekali, anak kira Masya Allah ini bagus. Alam ahadi ilaikum ya bani Adam, ya bani.
Kan sebelum wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, wah kayaknya bagus, cuman wamtazul tok, wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, Allahu Akbar, astagfirullah. Anak kira dilanjutin, ada yang lebih parah lagi Pak. Rakaat pertama Yasin, Allahu Akbar, rakaat kedua Toha. Satu kan nggak salah juga, kan minimal satu ayat kan. Alhamdulillah, amin, Yasin, Allahu Akbar, Toha, Allahu Akbar. Subhanallah. Kaf hayain sot aja Pak, kepanjangan coba mereka. Yang kaf hayain sot aja panjang katanya. Ya Allah, kiamat sughra bener. Makanya pilih mana masjid? Kayaknya udah sholat di rumah dapat 1 juz 2 juz, alhamdulillah. Lah antum untuk target gampang kok. 1 rakaat 1 lembar berarti 1 juz, 2 lembar 2 juz, 3 lembar 3 juz, gampang. Karena 1 juz itu berapa? 10 lembar. Antum tahajud berapa? 10 rakaat tambah 3 witir atau 1, selesai gitu. Dan Allah ini bukan semua, nggak ada yang sifatnya kebetulan. Allah menciptakan bulan dalam 1 bulan berapa hari? Rata-rata 30 hari. Allah menurunkan Al-Quran berapa juz? Nah berarti 1 hari, kok nggak dengar nih? 1 hari? Nah udah ngomong sendiri ya. 1 hari 1, janji ya. Kok gimana sih Mas? 1 hari 1, nah udah janji ya, udah itu. Dan antum kalau nggak hafal Al-Quran bawa mushaf boleh kok. Dan mushaf yang disiapkan di Madinah itu masya Allah bagus, yang untuk remaja kecil ya, yang untuk ya umur antara 15 sampai 45 lah yang kecil, 45 sampai 60 yang sedang, 60 sampai 70 yang kuning gitu. Nah di atas 70 yang kewede itu ya, itu udah ada semua gitu. Dan apa namanya, saya sarankan buat antum jalanin. Kalau sudah dijalanin enak. Itu bangun jam 3, jangan sampai seperti yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yubghidu kulla ja'dharin jawad sakhabin bil aswaq shifanin bil laili wa himarin bin nahar wa alimin bi amri dunya wa jahilin bi amril akhirah. Sesungguhnya Allah itu benci orang yang dungu lagi kasar, sakhabin bil aswaq suka teriak-teriak di pasar, jifanin bil laili bangkai pada waktu malam hari, kan gitu. Keledai pada siang hari, sangat alim dalam masalah urusan dunia dan sangat bodoh dalam masalah urusan akhirat. Setiap hari kerjanya cuman mate, melek, nyekek, nelek, golek, mate ene lho. Wedhus nah berarti. Wedhus sampean aktivitas. Mate tidur, melek bangun, nelek nyekek makan, golek cari, pulang mate ene. Keledai yang dipikirin siang sore pagi kurma gandum, keledai. Wa alimin bi amri dunia, sangat alim dalam masalah urusan dunia, peluang bisnis hebat, bicara masalah ekonomi fasih, bisnis peluangnya top ya. Dunia akhirat jahil, sampai nanya Pak sholat Jumat hari apa? Astagfirullah, Selasa Pak. Sholat Jumat hari apa? Senin kan gitu. Itu ya Allah mas sampean ini kebangetan kok, yo aneh. Itu jangan-jangan juga nggak tahu Quran itu tulisannya dari arah mana. Ada pernah calon kepala desa kampanye kan ke rumah-rumah tahfidz ini, anak-anak sekalian, ayo siapa yang hafalannya terbanyak nanti saya kasih hadiah umroh.
nanya, ini berapa hafalannya? Wah, alhamdulillah Bu, 15, Masya Allah. Ini berapa lagi nih? 20 Bu, wah lebih hebat lagi. Ini berapa? 25 Bu. Yang ini berapa? Masya Allah, 30. Wah hebat. Kurang berapa juz lagi deh? 30 kurang berapa juz? Ya Allah, nggak ngerti banget. Juznya Quran itu mentok 30. Nanya lagi kurang berapa? Aduh, parah. Itu namanya alim bi amri dunya wa jahil bi amril akhirah. Bodoh nama masalah akhir, ya Allah. Mules Pak dengar orang kayak gitu Pak. Coba antum sekarang Pak tanyain dalam hal-hal agama yang sepele, banyak yang udah nggak ngerti. Wana pernah disuruh ngisi kajian di China ketika diundang ke sana, mahasiswa Indonesia di sana. Anaknya nanya rukun Islam aja nggak ngerti, rukun Islam, rukun iman nggak ngerti. Tuh. Nggak sedikit di kampung-kampung Pak, rukun iman ada berapa? 6, 4, 3, Iman Santoso, Iman Sutiro, Iman Ngatno. Ini rukun nggak pernah tengkar katanya. Parah benar, ada kesah itu dites begitu. Rukun semua nih, nggak ada tengkar. Astagfirullah, ya Allah, ya Allah. Allah, udah. Makanya Pak, udah jangan sibuk masalah kaitannya politik, sibuk dakwah. Ini orang nggak punya ilmu kajian, makanya. Kenapa saya itu sebetulnya udah capek dakwah dari 90 Pak, tapi diundang juga masih ini kayak zaman dulu. Ngisi itu 2 kali udah ngosan, ini dikasih 3 kali sehari, udah kayak tape recorder aja udah. Tapi ya udah, karena memang membutuhkan itu, karena memang umat ini Masya Allah nggak bisa dibiarkan. Makanya ngaji, dakwah, menyebarkan ilmu itu talabul ilmi faridah, wajib. Ud'u ila sabili rabbika, perintah berarti wajib. Wa'mur ahlaka bis-sholati, amar ma'ruf itu wajib. Bahkan kata Imam Ibnu Taimiyah, termasuk antum sendirian, karena innan nafsa la'ammaratun bisu. Wallahu a'lam. Yang ke-7, istiqomah dalam beribadah. Ini juga bisa mendatangkan rizki. Dari tafarruq li'ibadati amla'u sadraka ghina wa allaw istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Masyaallah. Istiqamah 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Yang ke-8, mengiringi haji dengan umroh haji. Yang di dalam hadis Rasulullah, tabi'ul bainal haji wal umrah fa innahuma yunfiyanil faqra wad dunub, bisa mengikis kemiskinan dan dosa. Masya Allah ya. Adapun yang ke-9, silaturahmi. Makanya kenapa orang yang memutuskan silaturahmi itu rezekinya seret. Karena Rasulullah mengatakan, man sarrahu ayyubsatari alaihi rizquhu, siapa yang ingin diluaskan rezekinya, wa yunsa lahu atharuhu falyasil rahimah, silaturahmi dengan orang tua, terutama dengan saudara-saudaranya orang tua, dengan kemudian saudara-saudara kita, saudara-saudaranya atau anak-anaknya saudaranya orang tua. Ini antum sambung. Ada namanya kerabat dekat, ada namanya kerabat jauh, antum sambung semua. Dan nyambung itu bukan yang tersambung, nyambung itu yang putus. Maksud nyambung yang kesambung. Nah, untuk Mas tolong tambang itu ente sambungin. Kenapa? Putus. Makanya Rasulullah mengatakan, laisal wasil bil mukafi, walakinnal wasil alladhi idza quti'at rahimuhu wasalaha. Ketika silaturahimnya diputus, maka dia nyambung. Maka silaturahmi kepada yang jelekin kita, yang gak akor sama kita,
yang sekarang mendiamkan kita, itu yang dinamakan silaturahmi. Nomor 10, berbuat baik kepada orang lemah. Kenapa? Hal tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum, kata Rasulullah, kamu diberikan rizki dan dimenangkan, ditolong Allah karena berkat nyantuni orang lemah. Karena namanya miskin itu doanya terkabul. Kenapa? Karena dia tenang di rumah. Namanya miskin dari kalimat sakina, sakana. Sakana apa artinya? Tenang, nggak bisa kemana-mana karena nggak ada duit. Mau kondangan nggak jadi, mau ke pasar nggak jadi, mau ke mall paling juga mau rohana merojali. Tahu nggak rohana merojali? Rombongan hanya nanya-nanya. Itu kan gitu. Rojali rombongan cuman jarang beli. Rohana mah rojali udah di rumah aja deh. Doanya jadi terkabul.
dermawan. Itu loh Pak. Antum anak tanya, Yahudi itu Pak, perang bertahun-tahun sampai hari ini nggak pernah kehabisan senjata karena mereka infak, dikeroyok negara Arab. Itu. Lah kita ketika diajak infak alasannya Pak, kalau saya sedikit ikhlas, kalau banyak kagak ikhlas. Lah masjid itu bukan butuh ikhlas, butuhnya duit. Iya enggak? Masjid itu butuh ikhlas apa butuh duit? Nah, ini masjid dikasih ikhlas, orangnya butuh duit, nggak jadi. Makanya yayasan Islam nyanyinya ya dana-dana, pondok pesantren nyanyinya ya dana-dana, dakwah begitu juga, sehingga lagu kebangsaan yayasan Islam, pondok pesantren, masjid ya dana-dana karena kekurangan dana. Itu yang dermawan. Mana qasad sadaqatun min malin, sedekah itu enggak bakal itu. Dan Masya Allah ada kisah, dan saya akhiri dengan kisah ini. Ada seorang yang mendengarkan suara mendung, ya, aski hadiqata fulan, siramilah sawah ladang si fulan. Kemudian mendung itu berjalan, jatuh di sawah seseorang. Orang tersebut ngejar, ditemukan orang yang sedang ngatur sawahnya. Lalu bertanya, wahai fulan, tadi ada mendung yang berbunyi, ya fulan aski hadiqata fulan, siramilah sawah ladang fulan. Ternyata sawahmu. Kenapa? Ada apa wahai fulan? Dia menjawab, tidaklah aku menanam suatu tanaman, melainkan setelah menanam dan panen, sepertiganya saya kembalikan ke sawah ladang untuk ditanam lagi, sepertiganya saya infakkan untuk keluarga saya, dan sepertiganya saya sedekahkan, infakkan untuk orang lain. Gitu. Antum kalau nggak percaya gini aja deh, antum coba gaji antum gituin 3 bulan aja, nggak miskin banget juga, ya. Coba antum 3/4 untuk operasional, 1/4 kasih keluarga antum, 1/4 untuk infak, ya masjid, ya pondok, ya dakwah, ya macam-macam gitu, insyaallah. Dan ya asyaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Dan al-fakhsya di dalam Al-Quran semuanya memberikan makna zina kecuali ayat ini. Sesungguhnya setan itu menakut-nakutin kalian kemiskinan dan memerintahkan kalian untuk kebakhilan. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini menunjukkan maghfirah, pengampunan itu bisa menjadi sumber rizki. Maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Dan yang ke-12, memberi nafkah kepada penuntut ilmu. Ini yang terakhir. Bahkan kata Abdullah ibn Mubarak, pernah ditanya, kenapa kamu tidak memberikan sumbangan kecuali hanya kepada penuntut ilmu? Kata beliau, sesungguhnya aku tidak mengetahui kedudukan setelah kenabian yang lebih utama daripada kedudukan para ulama. Jika pikiran para ulama sibuk mencari maisha, maka ia tidak bisa konsentrasi sepenuhnya kepada ilmu dan tidak fokus dalam belajar, maka membuat mereka bisa belajar mempelajari ilmu secara fokus lebih utama. Nih pondok tahfidz, santri-santri, antum kasih makan apa aja nggak ada yang nggak habis. Jadi kan apa aja antum anterin. Gitu. Makanya saya itu sering usul, kalau kajian ini antum bawa, masya Allah, ada termos teh, kopi kanan kiri, itu kan bagus. Jadi jamaahnya nggak ngantuk dan yakin antum keluar masuk ambil kopi. Kan gitu. Gitu. Ada yang nentengin makan, ada yang snack, masya Allah. Sementara faedah yang paling ditekankan oleh Rasulullah apa? Afshus salam wa ad'imut ta'am. Ngasih makan itu hebat loh Pak. Ibadah paling tertinggi di dalam sosial. Ad'imut ta'am. Kenapa?
Karena orang dikasih duit belum tentu terima, tapi kalau dikasih makan pasti terima. Kasih makan terima, kasih duit belum tentu. Kasih makan. Ya, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Dari ayat ini pun ngasih makan orang kafir pun dapat pahala. Karena asir itu bukan orang mukmin. Asir, tawanan di dalam Islam itu nggak boleh menawan orang muslim. Makanya asiro di situ pasti kafir. Memberi makan tawanan itu termasuk bagian daripada kebaikan. Allahu a'lam bishawab. Saya kira itu cukup, karena nggak ada pertanyaan maka nggak perlu dijawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, para jamaah sekalian, kita akhiri ngaji kita malam hari ini. Kita sampaikan jazakallahu khairan kepada Ustadz. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, berkah. Afallahu bi ilmihi Islam wal muslimin. Dan kita akhiri kajian kita ini, jangan lupa kita sholat isya berjamaah. Kami dari panitia menyampaikan terima kasih atas kehadirannya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.